Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah teori bilangan. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari teori atau pola bilangan, maka pada kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah bilangan. Konsep bilangan dan pengembangannya untuk menjadi suatu sistem numerasi muncul jauh sebelum adanya pencatatan sejarah. Sehingga evolusi dari sistem-sistem itu hanyalah merupakan konjektur atau dugaan saja. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa pada orang-orang primitif zaman dahulu itu sudah memiliki pengertian tentang bilangan dan mengerjakannya dengan korespondensi satu-satu atau biasanya ditulis dalam bentuk tales. Ya. Nah, bilangan pada awalnya hanya digunakan untuk mengingat jumlah. Namun, dalam perkembangannya, setelah para pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan dan tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan yang namanya bilangan. Bilangan ini dahulunya digunakan sebagai simbol untuk menggantikan suatu benda, misalnya kerikil, anting, yang mana masing-masing suku atau bangsa itu memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan bilangan dalam bentuk simbol. Di antaranya ada simbol bilangan bangsa Babilonia, ada simbol bilangan bangsa Maya, simbol bilangan Mesir kuno, kemudian yang terakhir itu adalah simbol bangsa Arab yang dipakai hingga saat ini oleh seluruh umat di dunia. Nah, dalam perkembangan selanjutnya pada abad 10 ditemukan manuskrip Spanyol yang mana memuat penulisan simbol bilangan oleh bangsa Hindu Arab kuno, dan cara penulisan inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal penulisan simbol bilangan yang kita pakai hingga saat ini. Marilah kita bahas satu persatu sejarah tentang timbulnya bilangan ini. Yang pertama yaitu pada saat Mesir kuno. Sistem numerasi yang tertulis pertama kali dikembangkan adalah sistem pengelompokan sederhana atau disebut dengan simple grouping system, yaitu sistem yang mempunyai sifat sekelompok lambang-lambang menyatakan bilangan yang nilainya sama dengan jumlah bilangan dari masing-masing lambang. Kemudian lambang-lambang bilangan yang digunakan mempunyai bentuk 1, B, B pangkat 2, B pangkat 3, dan seterusnya. Nah, bilangan Mesir kuno ini menggunakan sistem seperti itu, yaitu sekitar tahun 2850 sebelum Masehi, di mana lambang-lambangnya disebut dengan hieroglif. Nah, bagaimanakah lambang hieroglif itu? Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah lambang-lambang hieroglif, di mana di dalam lambang desimal 1 pada zaman Mesir kuno ini dilambangkan dengan tongkat tegak. 10 dilambangkan dengan tulang tumit, seperti U terbalik. Kemudian 100 dengan gulungan surat, 1000 dengan bunga lotus, 10.000 jari menunjuk, kemudian 100.000 ikan burbot, dan 1 juta dilambangkan dengan orang heran. Ini adalah penulisan lambang bilangan yang pertama kali tertulis, ya, yaitu di Mesir kuno. Contoh bilangan 12.345 dapat ditulis dengan nih. Pertama 12.000 itu terdiri dari 10 ribuan. Nah, 10.000 ini adalah jari menunjuk, kita tuliskan 10.000. Kemudian untuk menjadi 12.000 itu harus ada 2 seribuan. Nih bunga lotus. 300 berarti ada 300-an. Gulungan suratnya ada 3. Kemudian 40 ada 40-an, berarti tulang tumitnya ada 4. Dan 5 satuan. Tongkat tegaknya sebanyak 5. Nah, dalam bilangan Mesir kuno ini, urutan ini tidak menjadi masalah. Jadi
ini tidak akan menjadi masalah posisi atau tempat masing-masing simbol dimanapun letaknya asalkan dikumpulkan berkumpul jadi satu. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Gulungan suratnya di belakang ini boleh terserah, ini bebas atau seperti ini. Ya, urutan tidak penting. Karena yang penting di sini lambang simbolnya. Misalkan ini yang terakhir ini. Jari menunjuk. Ini menunjukkan angka 10.000. Kemudian bunga lotus menunjukkan angka 1000-an. Ada berapa? 2. Berarti 10.000 2.000 menjadi 12.000. Kemudian ada gulungan surat. Gulungan suratnya ini ratusan, ada 3. Berarti 300. Berarti 12.300. Kemudian tulang tumit ini puluhan, ada 4. Berarti 40. Berarti 12.340. Satuannya ada 5. Berarti bilangan ini adalah 12.345. Sekali lagi, di sini posisi atau tempat masing-masing simbol itu tidak penting. Yang penting lambang-lambangnya. Nah, penjumlahan dan pengurangan juga sudah ada pada Mesir kuno ini, yaitu dengan cara menggunakan penulisan berulang dan pengelompokan kembali. Ini contohnya. 245 ditambah 475. Ditulis berulang semuanya. C-nya ini berapa, ada berapa, ditulis berulang, berarti ada 6. Kemudian tulang tumitnya ini ada berapa, ditulis berulang. Demikian juga tongkat tegaknya ditulis berulang. Kemudian baru pengelompokan kembali. Dikelompokkan. Nih. Nah, pertama dikelompokkan yang ini. Tongkat tegak ini kalau sudah 10, maka berubah menjadi tulang tumit. Jadi tulang tumitnya ditambah 1. Di sini sisa 2 tongkat tegaknya. Nah, di sini tongkat tegaknya ada 10, maka harus dirubah menjadi gulungan surat. Ya, gulungan suratnya tambah 1. Artinya pengelompokan kembali. Sehingga di sini jumlahnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 702. Kalau pengurangan sama saja, ya, pengelompokan kembali itu dituliskan berulang lagi, ya, semuanya ditulis ini, kemudian dikurangi. Nah, di sini kalau ditulis berulang ini masih kurang, maka angka ratusannya, angka puluhannya ini dipecah. Kemudian kita coret dengan bilangan sejumlah bilangan yang pengurangnya ini. Ini ada 7, kita coret 7. Demikian juga yang angka puluhan ini. Ya, ini tadi ratusan dirubah menjadi puluhan, 100 ini dirubah menjadi puluhan. Digabungkan dengan ini. Kemudian ini diambil 1, dipecah menjadi 12 apa ini? Batang ini. Nah, kita coret sesuai dengan yang ini. Jumlahnya ini ada berapa? 7, kita coret 7. Jumlah ini ada berapa? 6, kita coret 6. Nah, hasilnya tinggal pengelompokan kembali seperti ini. Ini dalam pengurangan. Nah, dalam sistem Mesir kuno ini juga dikenal perkalian dengan nama doubling atau sistem doubling. Doubling ini mendua kalikan. Kemudian pada tahap berikutnya metode ini berkembang menjadi metode doubling and halving, mendua kalikan dan membagi 2. Contoh, 17 kali 45 dikerjakan dengan metode doubling, mendua kalikan. Pertama angka 1 kali 45, 45. Ini didua kalikan, 1 didua kalikan menjadi 2, sehingga hasilnya yang di sini didua kalikan menjadi 90. 2 dua kali menjadi 4. Di sini menjadi 180. Yang ini 8. Ini 2 kali, nah 180 menjadi 360. Dan 16 ini 8 kali 2, 16. Ini juga kali 2 menjadi 720. Nah, untuk menyelesaikannya 17 kali 45 ini, angka 1 ini, dan 16, ya. 17 itu berasal dari 1 ditambah 16, atau 16 ditambah 1. Nah, hasilnya nanti adalah ini, jumlah dari bilangan ini, yaitu 45 ditambah 72.
2 karena 17 adalah 16 tambah 1 berarti 720 tambah 45. Ini penjelasannya seperti ini sehingga hasilnya 760. Nah, ini pakai metode doubling. Bagaimana dengan kalau dikerjakan dengan metode doubling and halving? Nah, hasilnya adalah 26 kali 47. Kita tuliskan 26, yang ruas kanan 47. Yang ruas kiri ini kita doubling. Kita halving. Terbalik ya. Yang ini kita halving, yang ini kita doubling. Jadi ini kita bagi 2, yang ini kita kali 2. 26 bagi 2, 13. 47 kali 2, 94. Ini dibagi 2. Karena ganjil, maka dikurangi 1. Sisanya ini diambil. Kita 1 berarti tinggal 12. 12 bagi 2, 6. Yang ini langsung kali 2. 6 bagi 2, 3. Yang ini dikali 2. 3 ganjil, diambil 1 sehingga 2. 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. 72. Nah, hasil dari perkalian 26 kali 47 ini adalah bilangan ganjil yang di ruas kiri ini kita jumlahkan. Ya. Hasilnya ini 94 tambah 376 tambah 752. Ini adalah hasilnya. Kita ambil yang bilangan ganjilnya. Ya. Jadi nanti bilangan-bilangan ruas kanan yang dilingkari inilah yang merupakan pasangan bilang ganjil dari ruas kiri. Ya. Ini hasil perkalian 26 kali 47. Jadi 752 tambah 376 tambah 9. Kemudian dalam komputasi bangsa Mesir kuno juga mengenal pecahan seper n yang lambang pecahannya adalah ini, lonjong ini, elips. Dan ditempatkan di atas penyebut. Misalkan ada elips, kemudian ada 3 berarti sepertiga, ini seperempat, ini 1/20. Untuk pecahan lain selain pembilang 1 ditulis sebagai jumlah 2 pecahan yang pembilangnya 1. Jadi ingat-ingat di bangsa Mesir kuno ini pecahan dituliskan dalam 1/n. Jadi pembilangnya selalu 1. Kalau pecahannya selain pembilangnya selain 1 bagaimana? Contoh 2/7. 2/7 ini dituliskan dalam bentuk 1/4 ditambah 1/28. Karena kalau ini dijumlah dan disederhanakan hasilnya adalah 2/7. Tidak boleh ditulis 1/7 ditambah 1/7 karena tidak boleh penulisan secara berulang. Jadi di sini penulisannya secara berulang dari 1/7 tidak boleh untuk Mesir kuno ini. Jadi kalau 2/7 tulisan 1/4 ditambah 1/28. Karena nanti kalau dijumlahkan disederhanakan yang 2/7. Contoh yang B, 3/5 dituliskan dalam bentuk 1/2 ditambah 1/10. Karena ini kalau dijumlahkan disamakan penyebutnya, ini 10, yang ini 5. Yang pembilangnya 5. 5 tambah 1, 6. 6/10 sederhanakan 3/5. Jadi penulisan pecahan selain pembilangnya 1 dituliskan dalam bentuk penjumlahan 2 pecahan yang pembilangnya 1. Oke, yang kedua Babilonia. Nah, sistem numerasi pada Babilonia ini disebut sistem seksagesimal. Nah, berbeda dengan sistem Mesir kuno. Kalau Mesir kuno tidak ada aturan tempatnya, terserah di mana pun tidak masalah. Kalau di Babilonia sudah mulai ada aturan nilai tempat. Ini mulai digunakan sekitar 2000 sebelum Masehi. Nah, ini perhatikan tabel seksagesimalnya ini lambang-lambang dari Babilonia 1, segitiga 1, 2, segitiga 2, 3, segitiga dan seterusnya sampai 9. Kalau sudah 10 diganti menjadi layar, lambang layar. Ya. Kalau 59 layarnya 5, terus 9 ini ada segitiganya ada 9. 59. Ini lambang-lambang pada Babilonia. Contohnya, nih, segitiga 1, kemudian ada layar 3, ada segitiga 5. Perhatikan di sini bahwa ada lambang segitiga
yang mendahului lambang layar. Ya, ini berarti kalau ada lambang bilangan yang kurang dari 60 mendahului bilangan yang lebih besar di depannya, ini artinya dikalikan. Ya, ini ada 1, berarti 1 kali 60. Jadi kalau di depan lambang ini ada tanda, maka ini dikalikan 1 kali 60 ditambah ini puluhannya ada 3, 30 tambah 5. Berarti 1 kali 60 tambah 35. Jadi bilangan berbasis 60 di sini. Kemudian kalau di sini ada segitiga 3, kemudian di sini ada layarnya 5, berarti 3 ini dikalikan 60 ditambah ini 59. Berarti 239. Contoh lagi ini ada 5 di depan angka layar ini, berarti 5 kali 60 ditambah 11. D. Ini ada layar, kemudian ada satuannya 3. Berarti di sini 23 di depan angka ini. Berarti yang di depannya ini harus dikalikan 60. Kemudian kalau di depannya layar lagi ada lagi. Berarti sudah 60 pangkat 2. Ingat ini menggunakan bilangan berbasis 60. Berarti ini 2-nya dikalikan 60 pangkat 2. Yang ini 45 ini dikalikan 60 pangkat 1. Kemudian satuannya ini 24. Dijumlahkan 9.924. Ini contoh penulisan dalam bilangan Babilonia. Contoh lagi, ini kalian bisa pelajari sendiri di sini. Nah, yang perlu diperhatikan yang G ini, perhatikan penulisan dengan jarak. Nah, layar yang di sini dengan yang di sini ada jarak. Artinya yang di sini berarti dikalikan 60, 20 kali 60. Sedangkan nanti ditambah ini 24. Kalau ditulis gandeng seperti ini artinya 54. Jadi jarak ini untuk membedakan 54 dengan bilangan ini, 1234. Kemudian di dalam Babilonia ini juga mengenal lambang pengurangan. Lambangnya adalah siku menghadap ke atas ini. Menghadap ke bawah, siku menghadap ke bawah ini. Ini artinya dikurangi. Contohnya kalau di sini 38 bisa ditulis secara singkat. Yaitu layarnya ada 40 dikurangi satuannya 2 dikurangi 2 berarti 38 sama saja. Demikian juga ini nanti. Ini adalah 3 kali 60 karena di depan layar, maka ini adalah 3 kali 60. Ditambah 20, ini dikurangi 1, berarti 199. Nah, yang ketiga ini nanti ada sistem Yunani kuno. Sistem Yunani kuno ini disebut dengan sistem Atik, muncul tahun 600 sebelum Masehi. Lambang-lambangnya adalah untuk I ini satuan, kemudian ada seperti siku, ada cantolannya ini. Ini untuk limaan, segitiga ini puluhan, dan H ratusan. Kemudian untuk X ribuan dan M 10 ribuan. Ini pada zaman Yunani kuno. Diingat-ingat, kalau 10.000 M, 1000 X, 100 H, puluhan segitiga, limaan tanda ini. Jadi cantolan ini. Kemudian satuan biasa, agak-agak. Nah, contohnya ini. X, 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 X. Ini ada 4 berapa berarti? 4.000. Ya. Kemudian di sini ada H. Dicantolno ini kan limaan ya. Ya. Limaan tadi ini kan. Kalau di sini ada hanya, berarti hanya sebanyak 5. Jadi hanya sebanyak 5. Sudah 5, terus ini ada 4. Berarti hanya 9. Berarti 900. Kemudian ini tanda puluhan, segitiga ini digantung ini berarti ini adalah limaan, berarti ada 5 segitiga ditambah 2 segitiga menjadi 7. Ya,
7, terus ini 5, gak ada apa-apanya berarti 5 saja. Terus ini ada 3, 5 dan 3 adalah 8, jadi 4.978. Demikian juga dengan ini ada 5, ini ada 2, X-nya berarti ada 7X, berarti 7.000. Hanya ini ada 5, tambah 1, 6, berarti 600. Ini 43. Demikian juga seterusnya bisa diterjemahkan sendiri. Nah, pada abad 5 sebelum Masehi, sistem Atik ini diganti dengan sistem alfabetis. Nah, ini Yunani nih yang kita kenal dalam fisika nih ya, ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dijama, zeta, eta, theta. Ini merupakan lambang-lambang alfabetis pada Yunani kuno. Ada pi, kopa, ya, Xi, omikron, dan sebagainya. Ini lambang-lambang bilangan desimalnya. Kemudian ini selanjutnya untuk yang 100 ini pakai rho, ada sigma, tau, epsilon, chi, omega, sampai dan seterusnya. Ini lambang-lambang alfabetis pada Yunani kuno. Setelah sistem Atik diganti dengan sistem alfabetis yang dipakai sebagai lambang-lambang dalam fisika maupun matematika hingga saat ini. Ini contoh penulisannya. Ya. Penulisannya di sini adalah K ini kopa. Kopa ini 20, kemudian lambang ini adalah lambang gamma, ya. Kopa, gamma berarti 23, 23 dan seterusnya bisa dilihat di tabel nanti ya. Nah, sedangkan untuk bilangan kelipatan 1000 digunakan lambang-lambang tambahan M. Berarti M, alfa, theta, omega, iona, dan alfa. Ini artinya apa? M ini adalah 10.000, kelipatan 10.000. Berarti M, alfa theta ini, alfa theta adalah 39, M ini berarti dikali 10.000 ditambah ini 811 bilangannya. Nah, dari sini kalian dapat menjelaskan bekerjanya koma dan titik pada contoh ini. Jadi kalau koma itu artinya dikalikan, titik ini dijumlahkan. Dikalikan dulu baru dijumlahkan. Ini arti koma dan titik pada bilangan Yunani. Sekarang yang keempat, sistem Cina, kita pelajari sepintas saja untuk yang sistem Cina ini. Ya, ini lambangnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pakai sistem Cina ini dengan sistem batang ya. Pada sistem Cina ini dengan sistem batang mempunyai nilai tempat, kemudian berkembang sekitar 213 sebelum Masehi. Ini sistemnya. Contoh penulisannya seperti ini. Bisa dilihat sendiri ini di tabelnya. Nah, yang kelima berkembang yaitu pada sistem Jepang-Cina. Berbeda dengan Cina, Jepang-Cina ini bersifat multiplikatif atau penjumlahan, yaitu menggunakan sistem basis B, di mana B di sini basisnya adalah basis 10, yaitu menggunakan simbol 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai B-1. B-1 ini berarti B ini 10, berarti sampai 9. Simbol-simbol lainnya untuk B yaitu B pangkat 2, B pangkat 3 dan seterusnya. Kalau basis 10 berarti 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, pada sistem Jepang Cina ini tidak mempunyai lambang 0, ini kelemahannya. Kemudian sudah ada nilai tempat dan dituliskan secara tegak. Tulis tegak itu berarti tulisannya ke bawah, bukan ke samping. Perhatikan ini lambang-lambangnya sistem Jepang Cina. Ini 1, kalau ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini ada 10, 100, 1000. Jadi di sini lambangnya adalah sudah menggunakan basis 10.
Contoh 9.531. Di sini kita tuliskan secara tegak dan berpasangan. Ya, tegak dan berpasangan. Perhatikan di sini bahwa lambang ini merupakan lambang dari 9. Sedangkan yang seperti F ini adalah lambang dari 1000. Ini tadi 9, ini 1000. Artinya berarti 9 kali 1000. Berarti 9.000. Penulis 9.000 seperti ini. Kemudian menulis 500, berarti 5 dikalikan lambang ini 100. 5 kali 100, ini 500, penulisan 500. Kemudian 31, 30 dulu. Berarti kita tuliskan 30 ini adalah angka 3 ini dikalikan lambang 10. Berarti 3 kali 10. Jadi 30. Kemudian seret 191. Baru bersifat multiplikatif dijumlahkan 9.000 tambah 500 tambah 30 tambah 1. Nah, 9.531. Demikian juga yang ini. 7 kali 10.000, yang ini 4 kali 100, 6 kali 10, terus ini sendirian 3, berarti dijumlahkan 7.463. Jadi penulisannya secara tegak. Kemudian yang keenam, sistem Mayan. Bangsa Indian Mayan ini berasal dari Guatemala dan Honduras. Ini sudah mempunyai peradaban yang tinggi. Kita sudah mengenal bagaimana peninggalan-peninggalan orang Indian di Mayan ini sudah peradabannya sangat tinggi sekali. Nah, pada orang Indian Mayan ini mengubah lambang gambar dari titik dan garis mendatar itu dalam sistem numerasi. Dan sistem ini mempunyai basis 20. Sudah ada nilai tempat dan penulisannya tegak seperti Jepang Cina tadi. Lambangnya adalah sebagai berikut. Ini 0. Jadi sudah ada lambang 0 pada zaman dulu. Kemudian titik 1, 2, 3, 4 ini merupakan lambang dari bilangan 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 5, sudah garis tegak atau garis, kalau di orang Mayan menyebutnya sebagai garis horizontal. Sedangkan kalau 6 berarti garis horizontal 1 ditambah titik 1, ini artinya 6. 7, 8, 9. Kalau 10 berarti horizontalnya 2 dan seterusnya. Contoh penulisannya, nih. Contoh kalau ada horizontal, kemudian ada lambang dari telur ini berarti 0. Ini artinya bahwa ini 5 karena berbasis 20 tadi ya. Berbasis 20 berarti 5 kali 20. Artinya 100. Yang ini 0 ditambah 0. Berarti ini 100. Lambang dari 100. Sedangkan ini titik 2 ini 6. Yang atas ini berarti dikali 20. Karena berbasis 20. 120. Kemudian ini ada 11. Berarti 120 tambah 11. Jadi hasilnya ini dijumlahkan. Nah, khusus yang ketiga ini, walaupun ini bilangan berbasis 20, tapi yang pertama ini tidak langsung dikalikan dengan 20 pangkat 2, tapi dikalikan dengan 18 terlebih dahulu. Ya. Jadi dalam bilangan berbasis 20-nya tidak langsung dikalikan 20 pangkat 2 di sini, tapi dikalikan 18. Berarti 3 ini dikalikan 18 baru dikali 20. Yang kedua ini tetap basis 20 pangkat 1, yaitu 10 kali 20. Terus dijumlahkan. Contoh yang ketiga. Misalkan ini ada tegaknya ada tumpuk 4. Berarti yang keempat ini bukan 20 pangkat 3, tapi dikalikan 18 dulu baru dikalikan 20 pangkat 2. Jadi bekerjanya seperti ini di Mayan, ada bilangan 18 khusus setelah pangkat kedua ke pangkat ke-1 itu setelahnya harus dikalikan 18 dulu. Dan seterusnya ini bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian lihat sendiri di sini hasilnya adalah ini dijumlahkan. Terus itu dijumlahkan. Yang ketujuh, sistem Romawi.
Pada sistem Romawi ini berkembang tahun 100 Masehi, jadi sesudah Masehi ini. Jadi sudah mulai modern, tidak mempunyai nilai tempat, dan berlaku pengurangan jika terdapat bilangan yang lebih kecil. Bilangan yang lebih kecil mendahului yang lebih besar. Bilangan yang lebih kecil mendahului yang lebih besar. Ini berarti dikurangi. Ini tujuannya untuk menyingkat tulisan. Nah, untuk bilangan kelipatan 1000 digunakan tanda satu strip di atasnya. Kalau 2 strip berarti menyatakan 1 juta dan seterusnya. Berarti 2 strip itu berarti 1000 pangkat 2 atau 1000 kali 1000. Kita lihat saja lambang desimal untuk lambang Romawi ini sudah kita kenal semuanya. Sudah di SD kita sudah mempelajari tentang lambang Romawi. Ini penulisannya. Bisa kalian pelajari, kalau ada strip di atasnya ini berarti dikalikan 10, dikalikan 1000. Berarti ini lambang 10 dikali 1000 berarti 10.000. Kalau stripnya 2 seperti ini berarti dikalikan 1 juta. 5-nya strip 2 berarti 5 kali 1 juta. L ini 50. Stripnya 1 berarti 50 kali 1000. Ini yang penulisan dalam Romawi. Yang terakhir yaitu Arab Hindu. Sistem numerasi yang banyak dipakai saat ini berasal dari Arab Hindu ini. Ya, simbol yang dibuat itu angka puluhan, angka sampai 10. Ini dipengaruhi oleh banyaknya jari-jari tangan sehingga basis 10 nanti ini. Ini berasal dari India sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Belum ada nilai tempat, juga belum ada lambang 0. Nah, pada tahun 750 Masehi ini sudah berkembang, ada lambang 0, ada nilai tempat. Ini ditemukan salinannya dalam bahasa Arab di kota Baghdad. Sehingga maka ini disebut dengan Arab Hindu lambang bilangan ini. Nah, perkembangannya yaitu pada saat masih di Hindu di India tahun 300 sebelum Masehi lambangnya masih seperti ini. 1349 belum ada nilai 0 ya. Demikian juga Arab abad ke-10 belum ada lambang 0. Abad ke-15 mulai ada lambang 0 yaitu menggunakan titik. Nah, ini bilangan ini akhirnya berkembang tanpa diketahui sejak kapan. Ini sudah berkembang di Spanyol, berkembang lagi di Eropa, sehingga pada abad ke-15 di Eropa itu menjadi angka seperti ini. Lambangnya sudah ada nolnya. Nah, kemudian baru abad 20 sudah mulai disempurnakan penulisannya seperti yang kita kenal saat ini. Nah, inilah perkembangan atau sejarah bilangan kita sehingga kita mengenal sistem numerasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 yang kita pakai saat ini. Sistem numerasi Arab Hindu juga mempunyai sifat-sifat yaitu menggunakan 10 lambang yang disebut angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang lebih dari 10 itu dinyatakan dalam bentuk perangkatan dari 10 atau bilangan berbasis 10. Bilangan yang kita gunakan saat ini adalah bilangan berbasis 10. Sudah mempunyai nilai tempat dan bersifat aditif atau penjumlahan. Contoh, 3534. Ini artinya 3 kali 10 pangkat 3, 1000, ditambah 5 kali 10 pangkat 2 atau 100, dan ditambah 3 kali 10 pangkat 1 atau 10. Ini puluhannya. Dan tambah satuan. Satuan itu berarti 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, sehingga ini satuannya. Kemudian kalau bentuk koma bagaimana? 6215,37 sama 6-nya kali 10 pangkat 3 dan seterusnya. Satuannya itu berarti pangkat 0. 10 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Nah, komanya ini pangkatnya negatif. Ya, ini kan 37 berarti pangkat negatif. Pangkat negatif 1. Kalau di belakang koma ada 2 berarti ujungnya ini dikalikan 10 pangkat negatif 2. Ini bilangan berbasis 10. Nah, sekarang coba
kita akan melihat sistem numerasi basis 5 dan basis-basis yang lain. Nah, untuk memudahkan mempelajari itu, marilah kita pahami dulu bahwa jika dalam sistem desimal itu objek-objek itu dikelompokkan dan dihitung. Jadi caranya dikelompokkan dan dihitung dalam puluhan dan dalam perpangkatan 10. Nah, desimal atau bilangan berbasis 10 yang kita pakai sekarang ini, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, maka di dalam sistem basis 5 ini objek-objek yang ada tadi dikelompokkan dan dihitung dalam bentuk limaan dan perpangkatan 5. Kalau ini puluhan dan perpangkatan 10. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Ini nanti 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 3 dan seterusnya. Demikian juga untuk basis lain, misalkan 6 dinyatakan dalam bentuk enaman, yaitu 6, 6 pangkat 2, 6 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudahnya marilah kita pelajari cara mengelompokkan dan menghitung 58 objek. 58 objek dengan menggunakan sistem desimal atau basis 10, basis 5 dan basis 6. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Basis 10 yang sudah kita kenal, objeknya ini ada 58. Maka kita kelompokkan menjadi 10-10. Karena basis 10. Nah, berarti di sini 10-nya ada berapa? 5. Terus ini satuannya ada 8. Maka di sini puluhan-puluhan, ini satuan, maka puluhannya di sini ada 5, berarti 5 puluhan ditambah 8 satuan. Atau kalau kita tuliskan dalam basis 10, banyaknya objek itu adalah 5 puluhan ditambah 8 satuan, atau 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 8, hasilnya 58. Nah, objek sebanyak 58 ini kalau dalam basis 10 disebut 58. Sekarang bagaimana kalau ditulis dalam bentuk basis 5 misalkan? Maka objeknya kita kelompokkan menjadi 55. Yang jumlahnya 58 tadi, 5555. Nah, ini tadi ada basisnya 5, 5-5an atau 5 pangkat 2. Nah, kalau 5-nya ini sudah ada 5 yang di bendel di 55 ada 5, maka kita kelompokkan kembali. Ini juga ada 55, kita kelompokkan kembali. Di sini sisa 1 dan satuannya adalah 3. Maka bilangan ini bisa ditulis 5-5an atau 5 pangkat 2-nya ini ada 2. 5-5-5an ditambah 1-5an ini ditambah 3 satuan. Sehingga ditulisnya nanti 2-5-5an ini berarti 2 kali 5 pangkat 2. Ditambah 1-5an, 1 kali 5 pangkat 1. Ditambah 3 satuannya. Sehingga dalam basis 5 objek sebanyak 58 ini tuliskan 213,5 atau 2135. Ini berarti bilangan berbasis 5. Kalau berbasis 10 dituliskan 58. Basis 10 tidak usah ditulis 10. Jadi 2135. Kalau dituliskan dalam basis yang lain, misalkan basis 6, maka dibendeli sebanyak 66. Nah, kalau bendelannya sudah ada 6 lagi, dibendeli lagi. Seperti ini. Tinggi 6-6an namanya ininya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ada 1 6-6an ditambah 3 6an dan 4 satuan. Sehingga banyaknya objek nanti 1 kali 6 pangkat 2 ditambah 3 kali 6 pangkat 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 1, 3, 4 basis 6. Jadi kalau basis 5 213, kalau basis 6 134. Ini penulisan dalam basis yang lain. Jadi objek sebanyak 58 ini bisa dituliskan dalam bentuk basis 10, basis 5, basis 6, basis 8 dan sebagainya. Basis 12 pun juga bisa. Nah, tugas kalian nanti untuk menuliskan dalam bentuk basis-basis yang lain. Contoh lain di sini kalau basis 5 ribuan berarti ini 2-nya kali 5 pangkat 3 dan seterusnya. Kalau puluhan ribu nanti pangkatnya 4. Kalau ratusan ribu pangkatnya
5, dan seterusnya. Ini contoh-contoh penulisan dalam berbagai basis. Nah, sekarang untuk mengetahui atau untuk mengukur sampai di mana kalian belajar tentang sejarah bilangan ini, kerjakan soal-soal berikut ini. Ada ini soal 1, 2, 3, ditambah 4, 5, 6. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di Teams, ada folder tersendiri untuk mengumpulkan tugas, nanti akan diberitahu dalam perkuliahan. Demikian tentang sejarah bilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.